Assalamualaikum sahabat, ternyata mudah. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang azab Bu Hajah Soiwah. Ludahi menantu saat lagi sholat. Hal mengejutkan terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribe ke channel ini, sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Zahra, seorang wanita muda yang sederhana, akhirnya menginjakan kaki di rumah baru yang penuh dengan kemewahan dan perabotan mewah. Rumah 2 lantai yang besar dan bergaya klasik ini terasa begitu berbeda dengan rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Walaupun Ahmad, suaminya yang baru saja menikahinya, tampak bahagia, Zahra merasa tidak nyaman. Selama ini, ia terbiasa hidup dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan. Kini, ia harus menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang jauh berbeda. Rumah keluarga Ahmad sangat besar dan mewah. Meskipun Ahmad bekerja sebagai pegawai negeri, keluarganya termasuk yang mampu secara finansial. Di tengah segala kesulitan dan tantangan, Zahra bertekad untuk menjalani kehidupan barunya ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Namun, semua berubah saat bertemu dengan ibu mertuanya, Bu Hajah Soiwah. Bu Hajah adalah wanita yang dikenal sangat tegas, keras kepala, dan sangat menjunjung tinggi adat serta tradisi keluarga. Meskipun Zahra telah berusaha tampil baik di depan mertuanya, Bu Hajah langsung mengeluarkan kata-kata yang membuat Zahra merasa terintimidasi. Kamu harus belajar lebih banyak. Zahra, jangan hanya merasa cukup dengan penampilan seperti itu, kata Bu Hajah saat pertama kali melihat Zahra di dapur. Kata-kata itu seperti pedang yang menghujam hati Zahra. Ia tidak pernah mengira bahwa kehidupannya yang sederhana akan begitu berbeda dengan apa yang dihadapi di rumah mertuanya. Zahra mencoba untuk menenangkan dirinya dan berusaha untuk tidak terlalu memikirkan komentar pedas dari ibu mertuanya. Setiap hari, ia mencoba menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik, meskipun terasa sangat berat. Hari demi hari, Bu Hajah semakin sering memberikan kritik tajam tentang cara Zahra memasak, membersihkan rumah, bahkan cara ia berpakaian. Ini cara kamu memasak nasi goreng? Tidak ada garam sama sekali. Kamu harus lebih memperhatikan masakanmu, ujar Bu Hajah dengan nada tinggi saat Zahra tengah menyiapkan sarapan. Zahra merasa semakin tertekan. Meski Ahmad tidak pernah langsung menyalahkan istrinya, Zahra tahu bahwa Bu Hajah selalu berbicara buruk tentangnya di belakang. Setiap hari, wajah Zahra semakin kusam, matanya terlihat lelah, dan senyum di bibirnya semakin jarang muncul. Ia berusaha keras untuk menjaga keharmonisan, namun perlakuan ibu mertuanya semakin membuatnya merasa tidak dihargai. Pernah suatu pagi, ketika Zahra sedang menyiapkan sarapan di dapur, Bu Hajah masuk dan langsung memberikan komentar pedas. Zahra, kamu tahu kan kalau sekarang kamu sudah menjadi istri seorang PNS? Kamu harus bisa tampil lebih baik. Jangan terlalu sederhana, kamu harus lebih terlihat berkelas, kata Bu Hajah sambil menggelengkan kepala. Zahra hanya bisa terdiam, menyembunyikan perasaan hatinya yang terluka. Ia tahu bahwa ia berasal dari keluarga sederhana dan tidak pernah mengenal kemewahan. Namun itu tidak berarti ia tidak berusaha menjadi yang terbaik untuk keluarga Ahmad. Di tengah semua tekanan ini, Zahra terus berusaha mencari jalan untuk menyesuaikan diri. Setiap malam, setelah semua pekerjaan selesai, Zahra menyempatkan diri untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa kepada Allah. Ia memohon agar diberikan kesabaran untuk menghadapi semua ujian ini. Setiap malam, air mata tak pernah berhenti mengalir saat ia menundukkan kepala dalam doa. Ya Allah, beri aku kesabaran. Lunakan hati mertuaku dan berikanlah aku kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang penuh ujian ini. Doanya penuh harap. Namun, kesabaran Zahra diuji lebih berat lagi ketika ia menemukan sebuah foto lama di dalam lemari mertuanya. Foto itu memperlihatkan sosok wanita muda yang sangat mirip dengan Ahmad. Dalam foto itu, wanita tersebut terlihat sangat bahagia. Zahra segera mengetahui bahwa wanita itu adalah calon tunangan Ahmad yang meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan.
Ternyata, selama ini Bu Hajah Soiwah merasa kehilangan calon menantu yang diidam-idamkan. Zahra bukan hanya dianggap sebagai perempuan dari keluarga miskin, tetapi juga sebagai pengganti dari sosok yang tak pernah sempat menjadi menantunya. "Jika dia yang menjadi menantuku, aku pasti lebih bangga," ujar Bu Hajah suatu malam, berbicara dalam hatinya saat melihat foto itu. Zahra terdiam. Hati terasa teriris. Ia memahami bahwa bukan hanya latar belakang keluarganya yang menjadi masalah, tetapi juga kenyataan bahwa Bu Hajah masih menyimpan rasa kehilangan yang mendalam atas sosok menantu impiannya yang tak pernah tercapai. Namun, Zahra tidak mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ia hanya berusaha melanjutkan hidup dan berdoa agar Allah memberinya kekuatan untuk menghadapinya. Hari-hari terus berlalu dengan penuh ketegangan dan tekanan. Meski segala upaya sudah dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan keluarga Ahmad, Zahra merasa dirinya semakin terperosok dalam jurang perasaan yang dalam. Ia tak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Ternyata, ujian hidupnya belum selesai, dan cobaan besar yang lebih berat akan segera datang menghampirinya. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan meskipun Zahra berusaha menyesuaikan diri, ia merasa dirinya semakin terisolasi di rumah keluarga Ahmad. Setiap hari, Bu Hajah Soiwah semakin menekan Zahra dengan berbagai tuntutan dan komentar pedas. Sementara itu, Ahmad, suaminya, jarang berada di rumah karena pekerjaan yang menuntutnya. Ia sering pulang larut malam, dan ketika ada di rumah, ia tidak begitu memperhatikan keadaan Zahra. Zahra merasa sangat kesepian, dan meskipun ia mencoba untuk bersabar, hatinya terasa sangat rapuh. Suatu pagi, ketika ia sedang membersihkan rumah, Bu Hajah kembali memberikan kritik yang sangat tajam. "Zahra, lihat deh, lantai ini masih kotor. Kamu sudah mengerjakan rumah ini sejak pagi, tapi masih belum selesai juga. Ini rumah bukan rumah orang miskin. Kamu harus tahu itu," ujar Bu Hajah dengan nada yang sangat tinggi. Zahra hanya bisa menahan tangisnya, berusaha untuk tidak membalas. Ia tahu, semakin ia membalas, semakin besar kemungkinan ia akan mendapat perlakuan yang lebih buruk lagi. Namun, kritikan-kritikan Bu Hajah bukanlah hal yang paling menyakitkan bagi Zahra. Ada sesuatu yang lebih dalam, yang lebih menyakitkan di dalam hati ibu mertuanya. Setiap kali Zahra memasak, membersihkan rumah, atau melakukan pekerjaan rumah lainnya, Bu Hajah selalu membandingkannya dengan wanita lain yang menurutnya lebih pantas menjadi menantunya. "Coba lihat Siti, menantu Bu Hasan. Dia bisa masak enak, suaminya jadi kaya. Kamu bisa apa?" ujar Bu Hajah dengan nada merendahkan. Kata-kata itu membuat Zahra semakin merasa rendah diri. Bahkan, saat ia mencoba tersenyum, senyum itu terasa begitu dipaksakan. Satu-satunya pelipur lara bagi Zahra adalah sholat. Setiap kali ia merasa tertekan, ia akan mencari waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Di tengah malam yang hening, dengan air mata yang jatuh perlahan, Zahra berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku tahu Engkau selalu mendengarkan doa hamba MU. Berikan aku kesabaran, berikan aku kekuatan untuk menghadapi segala ujian ini," doa Zahra dengan penuh harap. Doa-doa itulah yang menguatkan hatinya setiap kali ia merasa hampir putus asa. Namun, kejadian tak terduga yang terjadi pada suatu pagi akan mengubah segalanya. Pagi itu, seperti biasa, Zahra bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan dan membersihkan rumah. Ia sangat lelah, namun tetap melaksanakan semua tugasnya dengan penuh kesabaran. Namun, hari itu, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Bu Hajah tiba-tiba masuk ke dapur dengan wajah marah. Zahra merasa aneh, karena biasanya ibu mertuanya tidak pernah datang terlalu pagi ke dapur. "Kamu ini sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Kamu tidak malu sama sekali." "Zahra, mana kue yang kamu buat tadi malam? Kenapa belum jadi?" teriak Bu Hajah dengan suara keras. Zahra, yang merasa cemas dan tertekan, hanya bisa menjawab dengan suara gemetar. "Maaf, Umi, saya sedang menyiapkan sarapan. Kuenya hampir selesai, tinggal dipanggang sebentar lagi." Namun, Bu Hajah tidak peduli. Ia langsung menghampiri Zahra dan dengan kasar mendorongnya ke samping. Tiba-tiba,
Tanpa diduga, Bu Hajah mengambil air dari ember dan menyiramkan ke tubuh Zahra yang sedang berdiri di dapur. Air dingin itu membasahi tubuh Zahra, serta sajadah yang ada di dekatnya. Zahra terkejut, namun tetap berusaha tenang dan melanjutkan salatnya. Walaupun tubuhnya basah, ia tidak berhenti melaksanakan ibadahnya. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Bu Hajah semakin marah melihat Zahra yang tetap tenang meskipun disiram air. "Rasakan tuh, kamu tetap bisa sholat? Padahal semua pekerjaan rumah ini belum selesai," teriak Bu Hajah sambil menarik kerudung Zahra hingga terlepas. Zahra terkejut dan terhuyung ke belakang. Kepalanya terbentur sudut meja. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Darah mulai mengalir dari pelipisnya yang terluka. Namun, Zahra tetap berusaha untuk tidak membalas. "Ya Allah, beri aku kekuatan," gumam Zahra dalam hati, meskipun rasa sakit semakin hebat. Ia mencoba untuk tidak menangis, meskipun darah mengalir dari lukanya. Bu Hajah tidak peduli dengan kondisi Zahra. Ia terus saja memarahi dan memukul tubuh Zahra dengan tangan kosong, membuat Zahra merasa semakin lemah dan tak berdaya. Saat pukulan semakin keras, tiba-tiba bel rumah berbunyi. Tamu-tamu yang datang membuat Bu Hajah berhenti sejenak. Ia menatap Zahra dengan tatapan dingin. "Sudahlah, bersihkan dirimu. Jangan biarkan tamu-tamu ini tahu apa yang terjadi di sini. Segera selesaikan pekerjaanmu," perintah Bu Hajah dengan keras. Dengan tubuh yang masih lemah dan luka yang mengalir, Zahra hanya bisa menahan tangis. Ia segera membersihkan luka di wajahnya, mengenakan kerudung yang menutupi luka itu, dan melanjutkan tugasnya. Meskipun rasa sakit sangat terasa, Zahra berusaha untuk tetap kuat dan tersenyum di depan tamu-tamu yang datang. Senyum itu, meskipun dipaksakan, adalah satu-satunya cara Zahra untuk mempertahankan kedamaian di rumah yang penuh dengan ketegangan ini. Hari-hari setelah insiden pagi itu terasa begitu lama bagi Zahra. Meski ia tetap melakukan tugas-tugas rumah dengan penuh tanggung jawab, hatinya sangat terluka. Setiap kali ia melihat luka di pelipisnya yang sudah mulai mengering, ingatan akan kekerasan itu datang kembali. Rasa sakit fisik masih terasa, tetapi yang lebih mengiris adalah perasaan dihina dan diperlakukan tanpa rasa kasih sayang oleh ibu mertuanya. Zahra berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah terjadi. Setiap malam, ia berdoa kepada Allah, memohon kesabaran dan kekuatan agar bisa melalui semua ini dengan tenang. "Ya Allah, hanya kepada-Mu aku mengadu. Aku lemah, namun aku tahu Engkau tidak akan membiarkan aku sendiri," doa Zahra dalam hatinya. Namun, semakin lama ia merasa semakin sulit untuk menanggung semua perlakuan buruk yang ia terima. Ahmad, suaminya, masih sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Ia jarang sekali pulang lebih awal dan ketika ada di rumah, ia tampak kelelahan. Zahra mencoba untuk berbicara dengannya tentang perlakuan Bu Hajah, tetapi Ahmad selalu membela ibunya. "Zahra, kamu harus lebih sabar. Ibu itu sudah tua dan keras kepala. Dia tidak bermaksud menyakitimu," ujarnya. Meski begitu, Zahra merasa bahwa ia sudah cukup sabar. Ia sudah menahan semua perlakuan itu selama berbulan-bulan, namun hatinya semakin terluka. Suatu sore, saat Ahmad baru saja pulang dari kantor, Zahra memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Ia tidak bisa lagi memendam perasaan ini sendirian. Dengan hati yang berat, Zahra membuka pembicaraan. "Mas, ada yang ingin aku bicarakan. Ini tentang Umi," katanya dengan suara yang lembut. Ahmad menatap Zahra dengan penuh perhatian. "Ada apa sayang?" tanya Ahmad. Zahra menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Mas, Umi melakukan sesuatu yang membuatku sangat terluka pagi ini," ujarnya perlahan. Ahmad terlihat terkejut. "Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah tahu? Ibu memang keras. Tapi dia tidak akan menyakitimu dengan sengaja," jawab Ahmad. Zahra menundukkan kepala, tidak ingin melihat tatapan suaminya yang penuh kebingungannya. "Mas, Umi menyiramku dengan air saat aku sedang sholat. Dia memukulku.
"Mas, sampai aku terluka," kata Zahra dengan suara bergetar. Ahmad terdiam. Hening menyelimuti ruangan itu. Zahra bisa merasakan tatapan suaminya yang tajam, tetapi hatinya merasa kosong. Ia menunggu jawaban Ahmad, namun yang ia dapatkan justru keheningan. Tidak lama kemudian, Ahmad menghela napas panjang. "Zahra, aku tahu ibuku bukan orang yang sempurna. Tapi aku tidak bisa langsung menilai tanpa tahu semuanya. Kamu harus introspeksi diri. Mungkin ada hal yang kamu lakukan hingga membuat ibu marah," ujar Ahmad dengan suara datar. Zahra merasa hatinya hancur. Ia sudah berharap banyak agar Ahmad mendengarkan apa yang ia alami, tetapi ternyata Ahmad malah membela ibunya. Zahra menahan tangisnya. "Mas, aku sudah melakukan yang terbaik. Aku tidak pernah melawan. Aku hanya berusaha menjadi menantu yang baik. Tapi, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa aku tidak cukup baik?" Zahra bertanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Ahmad tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sangat bingung dan terjepit di antara istrinya dan ibunya. "Aku akan berbicara dengan ibu, Zahra. Aku tidak akan membiarkan ini terus berlanjut," jawab Ahmad, meskipun suaranya tidak meyakinkan. Keputusan Zahra semakin jelas. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup di bawah bayang-bayang kekerasan dan penghinaan ini. Ia mulai merasakan bahwa hidupnya lebih berarti daripada terus bertahan dalam hubungan yang penuh dengan penderitaan. Namun, ia juga tahu bahwa perceraian bukanlah solusi yang mudah. Ia tidak ingin meninggalkan Ahmad, tetapi ia tidak bisa terus berada di lingkungan yang penuh dengan kebencian dan ketidakadilan. Dalam kesendirian malam itu, Zahra berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku hanya ingin bahagia. Berikan aku petunjuk agar aku tahu jalan yang terbaik. Aku mohon, lindungilah aku dari segala keburukan dan beri aku kekuatan untuk menghadapi semua ini," doa Zahra dengan hati yang penuh keraguan. Namun, di balik keraguan itu, ada harapan besar yang masih tertanam dalam hatinya. Harapan bahwa Allah akan memberinya jalan keluar yang terbaik. Pagi itu, saat Zahra sedang menyiapkan sarapan, tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki yang berat menuju dapur. Ia menoleh dan melihat Bu Hajah Soiwah berdiri di ambang pintu dengan wajah yang tampak marah. "Zahra, kamu tahu kan sudah berapa lama tinggal di rumah ini? Kamu tak bisa terus hidup dengan cara seperti ini," ujar Bu Hajah dengan suara dingin. Zahra merasa perasaan takut menyelimutinya, namun ia tetap berusaha tenang. Namun, kejadian yang tidak terduga akan terjadi segera. Semua perlakuan Bu Hajah yang kejam itu akan mencapai puncaknya, dan Zahra tidak akan pernah membayangkan apa yang akan terjadi pada dirinya setelah itu. Zahra tahu, sesuatu yang besar akan terjadi. Ketegangan di rumah itu semakin meningkat. Meskipun ia selalu berusaha untuk tetap sabar dan berdoa kepada Allah setiap malam, ia merasa semakin tercekik dengan perlakuan ibu mertuanya yang semakin buruk. Semua usaha Zahra untuk berbicara baik-baik dengan Bu Hajah selalu berakhir dengan kritikan tajam dan kata-kata yang menyakitkan. Pagi itu, Zahra bangun lebih pagi dari biasanya. Ia ingin menyiapkan sarapan untuk keluarga Ahmad sebelum hari dimulai. Walaupun lelah, Zahra berusaha untuk memberikan yang terbaik. Setiap pagi, ia selalu berdoa dalam hati agar diberi kesabaran dan kekuatan untuk menjalani hari yang penuh tekanan ini. Namun, hari itu terasa berbeda. Ada sesuatu di udara yang membuat Zahra merasa tidak nyaman. Saat ia sedang menyusun sarapan di dapur, Bu Hajah Soiwah tiba-tiba masuk tanpa memberi salam. Wajahnya tampak penuh amarah, dan Zahra bisa merasakan atmosfer yang tegang di sekelilingnya. "Zahra, kamu masih saja mengandalkan masakan sederhana itu. Kalau kamu ingin dihormati di rumah ini, kamu harus tahu apa yang harus dilakukan," ujar Bu Hajah dengan suara keras. Zahra menunduk, berusaha menahan perasaan. Namun, kali ini ada rasa sakit yang lebih dalam. Bukannya berbicara baik-baik, Bu Hajah semakin memperburuk situasi. "Tidak ada waktu untuk menunggu kamu memperbaiki semua itu. Kamu terlalu lambat, Zahra," tambah Bu Hajah dengan ketus. Zahra merasa semakin terperangkap.
Ia berusaha untuk menjelaskan, namun Bu Hajah tidak memberinya kesempatan. Sebuah perasaan yang berat muncul di dada Zahra. Ia merasa dihina, diperlakukan seperti tidak ada artinya. Ia berdoa dalam hati, memohon pada Allah agar diberi ketenangan, tetapi rasa marah itu terus menggebu dalam dirinya. Saat Zahra ingin menyelesaikan pekerjaannya, Bu Hajah semakin memperburuk keadaan dengan komentar pedas lainnya. Kamu itu tidak punya harga diri. Tidak ada yang bisa dibanggakan darimu. Kamu hanya bisa mengandalkan suamimu. Padahal semua orang tahu, Ahmad tidak akan menjadi apa-apa tanpa bantuan dari orang lain, ujar Bu Hajah dengan penuh kebencian. Kata-kata itu bagaikan duri yang menusuk hati Zahra. Namun, kejadian yang benar-benar mengguncang dunia Zahra terjadi beberapa saat kemudian. Setelah beberapa kali diberi kritik tajam, Zahra merasa sangat emosional. Ia berusaha untuk tetap tenang dan tidak membalas. Namun tiba-tiba Bu Hajah meludahi wajahnya dengan sangat kasar. Air liur itu mengenai wajah Zahra, membuatnya terkejut dan merasa sangat hina. Zahra terdiam, tubuhnya membeku sejenak. Apa yang baru saja terjadi benar-benar di luar dugaan. Ia merasakan air liur itu menempel di wajahnya, dan hatinya terasa hancur. Rasanya, tubuhnya seperti tidak mampu bergerak, dan ia merasa malu. Namun, Zahra tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Dengan perlahan, ia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan melanjutkan sholat yang sedang ia lakukan. Bu Hajah berdiri di sana, dengan senyum mengejek di wajahnya. Rasakan itu. Apa kamu masih merasa mulia setelah apa yang aku lakukan padamu? Kata Bu Hajah dengan nada penuh kebencian. Zahra hanya bisa menahan tangis. Namun ia tetap melanjutkan salatnya. Dalam hati, ia berdoa kepada Allah, memohon kekuatan agar ia tidak terjatuh dalam kebencian. Namun, rasa sakit fisik dan emosional itu semakin terasa. Tanpa diduga, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Tiba-tiba, lidah Bu Hajah Soiwah memanjang dengan sangat cepat, seolah-olah sebuah hukuman dari Allah yang tidak terelakkan. Dalam sekejap, lidah Bu Hajah semakin panjang, mengarah ke lantai dengan sangat mengerikan. Wajah Bu Hajah berubah ketakutan saat ia merasakan perubahan itu. Ia terjatuh, menjerit kesakitan, tak menyangka apa yang terjadi padanya. Zahra terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apa yang terjadi pada Bu Hajah bukanlah hal yang biasa. Itu adalah azab dari Allah yang tidak bisa dihentikan. Bu Hajah, yang selama ini menindas dan menyiksa Zahra, kini merasakan langsung akibat dari perbuatannya. Wajah Bu Hajah tampak pucat pasi, bibirnya terguncang, dan ia terus berusaha menarik lidahnya yang semakin panjang. Sementara itu, Zahra hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman, sekaligus ketakutan. Dalam hatinya, Zahra tidak merasa senang dengan apa yang terjadi. Ia tidak ingin melihat ibu mertuanya menderita, meskipun selama ini perlakuan Bu Hajah kepadanya sangat tidak manusiawi. Namun, ia tahu bahwa ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Tidak ada yang bisa menghindar dari hukumnya. Zahra hanya bisa berdoa, memohon agar segala ujian ini dapat segera berakhir. Kejadian yang terjadi pada Bu Hajah Soiwah benar-benar mengejutkan Zahra. Lidah ibu mertuanya yang memanjang itu membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut terdiam dalam ketakutan. Zahra hanya bisa tertegun, tidak bisa berkata apa-apa. Kejadian yang luar biasa ini seolah-olah menjadi azab yang datang begitu cepat untuk Bu Hajah. Ia meronta-ronta dengan kesakitan, mencoba menarik lidahnya yang semakin panjang dan menakutkan, tetapi semuanya sia-sia. Zahra hanya bisa berdiri diam, dengan hati yang terbebani. Sungguh, ia tidak pernah berharap akan melihat kejadian seperti ini. Meskipun perlakuan Bu Hajah terhadap dirinya sangat buruk, Zahra tidak ingin melihat ibu mertuanya menderita seperti itu. Baginya, melihat seorang ibu menderita adalah hal yang sangat berat. Meskipun ia merasa terhormat atas kesabarannya selama ini, hati Zahra tidak mampu merasa senang ketika melihat seseorang dalam penderitaan. Ahmad, suaminya, yang datang terlambat setelah menghadiri tugas kantor, langsung terkejut melihat kondisi ibunya.
Ia berlari ke arah Bu Hajah dan mencoba menahan lidahnya yang terus memanjang. "Umi, apa yang terjadi? Kenapa lidahmu bisa seperti ini?" tanya Ahmad dengan panik, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, Bu Hajah hanya bisa menangis kesakitan, tidak mampu memberikan jawaban. Semua orang yang ada di sekitar rumah itu merasa ketakutan, tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Zahra, yang masih terdiam di sudut ruangan, merasa bingung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sejak insiden yang terjadi pagi itu, semua yang ia alami seolah seperti mimpi buruk. Ia merasa hatinya hancur, tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Namun, meskipun hatinya terluka, ia juga merasa bahwa mungkin inilah jalan yang diberikan oleh Allah. Mungkin inilah cara Allah mengajarkan Bu Hajah agar ia memahami kesalahan-kesalahan yang telah ia perbuat. Ahmad yang masih panik mencoba berbicara dengan Bu Hajah. "Umi, coba katakan apa yang terjadi. Kenapa lidahmu bisa seperti ini?" Ahmad berkata dengan suara yang bergetar, cemas dengan keadaan ibunya. Namun, Bu Hajah hanya bisa menangis tanpa bisa memberikan penjelasan. Zahra, yang melihat semua ini, merasa perasaan campur aduk. Ia memandang Ahmad yang tampaknya sangat mencintai ibunya, dan hatinya semakin berat. Semua ini terjadi karena perlakuan Bu Hajah yang selalu menindas dirinya, dan sekarang ibunya sendiri yang harus merasakan akibat dari perbuatannya. Setelah beberapa saat, Bu Hajah yang masih terjerat dalam penderitaannya mulai berkata dengan suara terbata-bata. "Zahra, maafkan aku tidak tahu apa yang telah aku lakukan. Kenapa aku bisa sekejam ini padamu?" Kata-kata itu keluar dari mulut Bu Hajah yang memanjang. Namun meskipun terdengar begitu lemah dan penuh penyesalan, Zahra tetap merasa bingung. Ia tidak tahu bagaimana merespons kata-kata itu. Zahra mendekat ke Bu Hajah yang masih terbaring lemas, memegangi lidahnya yang terus memanjang. Dengan penuh kesabaran, Zahra meraih tangan Bu Hajah dan berkata, "Umi, semua yang terjadi ini adalah ujian. Aku tidak ingin melihat Umi menderita. Aku memaafkan Umi, meskipun apa yang terjadi sangat menyakitkan." Ahmad yang melihat sikap istrinya mulai merasakan kesalahannya. Ia merasa sangat malu dan menyesal karena selama ini ia terlalu membela ibunya tanpa melihat apa yang terjadi pada istrinya. "Zahra, aku tidak tahu harus berkata apa. Aku sangat menyesal selama ini tidak mendengarkanmu. Maafkan aku," ujar Ahmad dengan suara yang penuh penyesalan. Zahra hanya bisa tersenyum tipis. "Mas, tidak perlu merasa menyesal. Allah mengajarkan kita untuk selalu bersabar. Semua yang terjadi adalah kehendak-Nya," jawab Zahra dengan penuh kebijaksanaan. Meskipun hatinya masih terluka, ia tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan sikap pengampunan dan kasih sayang. Akhirnya, Bu Hajah mulai merasakan perubahan pada dirinya. Lidahnya yang panjang mulai menyusut perlahan, seiring dengan waktu dan penyesalannya. Ahmad dan Zahra terus mendampingi Bu Hajah, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Mereka berdua tidak ingin melihat Bu Hajah menderita lebih lama, dan mereka berusaha untuk menunjukkan kepadanya bahwa meskipun ia telah salah, pengampunan dan kasih sayang tetaplah hal yang utama. Seiring berjalannya waktu, Bu Hajah akhirnya bisa kembali berbicara dengan normal, namun wajahnya terlihat sangat berbeda. Ia menjadi lebih lembut, dan perlakuannya terhadap Zahra pun berubah. Meskipun proses ini memakan waktu, akhirnya Bu Hajah mulai menerima Zahra sebagai menantunya dan mulai memperbaiki hubungan mereka. Zahra yang telah melewati banyak ujian dengan sabar merasa sangat lega. Ia tahu bahwa apa yang terjadi adalah jalan terbaik yang diberikan oleh Allah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa dalam perjalanan hidupnya, ia harus menghadapi ujian yang begitu berat. Tetapi ia juga merasa bahwa setiap ujian itu memberikan pelajaran berharga dalam hidupnya. Kini, meskipun masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi, Zahra merasa lebih kuat dan lebih bijaksana. Dengan penuh keyakinan, ia terus melangkah maju, berharap bisa menjalani hidup yang lebih baik dengan penuh kesabaran dan cinta. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di rumah keluarga Ahmad mulai berubah. Meskipun peristiwa yang mengerikan telah terjadi, Bu Hajah Soiwah kini mulai berbenah.
Setelah lidahnya yang panjang akibat azab Allah akhirnya kembali normal, ia tampak berbeda. Wajahnya yang dulu keras kini terlihat lebih lembut, seiring dengan penyesalan mendalam yang ia rasakan. Ia sering terlihat termenung, merenung tentang semua perbuatannya terhadap Zahra. Zahra, meskipun hatinya masih terluka, terus menunjukkan sikap penuh kasih sayang terhadap ibu mertuanya. Ia tahu bahwa kesabaran dan pengampunan adalah kunci untuk mengakhiri semua penderitaan ini. Zahra tidak membalas perlakuan buruk yang pernah ia terima, dan ia berusaha merawat Bu Hajah dengan penuh perhatian. Setiap hari, ia membantu Bu Hajah dalam segala hal, meskipun rasa sakit hati itu tetap ada. Pada suatu malam, saat Zahra sedang membersihkan kamar Bu Hajah, ibu mertuanya memanggilnya dengan suara lemah. "Zahra, maafkan Umi. Aku tahu aku telah banyak berbuat salah padamu. Semua yang terjadi adalah akibat dari kebodohanku sendiri. Aku selalu memaksakan kehendakku dan tidak pernah menghargaimu sebagai menantuku," ujar Bu Hajah dengan suara yang penuh penyesalan. Zahra menatapnya dengan lembut, dan tanpa ragu ia menjawab, "Umi, saya sudah memaafkan semuanya. Tidak ada yang perlu dimaafkan lagi. Yang terpenting adalah kita bisa saling memahami dan menghargai." Malam itu, Bu Hajah menangis di pelukan Zahra. Ia merasa begitu malu dengan apa yang telah ia lakukan. Selama ini, ia terlalu terikat dengan masa lalu dan bayangan menantu impian yang telah tiada. Namun, sekarang, ia menyadari bahwa Zahra adalah menantu yang sangat baik dan penuh ketulusan. Segala kritik dan perlakuan buruk yang pernah ia berikan kepada Zahra adalah bentuk ketidakpahaman dan kedangkalan hatinya. Ahmad yang menyaksikan perubahan besar ini merasa sangat terharu. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia telah terlalu membela ibunya tanpa melihat penderitaan istrinya. "Zahra, aku sangat menyesal. Aku telah mengabaikanmu selama ini. Maafkan aku yang tidak mendengarkanmu, yang tidak melihat semua yang kamu alami," kata Ahmad dengan suara penuh penyesalan. Zahra hanya tersenyum dan berkata, "Mas, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kita harus melangkah maju bersama, menghadapinya dengan ikhlas." Minggu-minggu berikutnya, hubungan antara Zahra dan Bu Hajah semakin membaik. Mereka mulai berbicara dengan lebih terbuka, saling berbagi perasaan dan pengalaman. Bu Hajah mulai mengerti betapa beratnya ujian yang dihadapi oleh Zahra, dan ia pun mulai mendukungnya dengan tulus. Zahra juga mulai merasa dihargai, meskipun perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Namun, ia percaya bahwa dengan kesabaran dan usaha, semuanya akan baik-baik saja. Kehidupan mereka yang semula penuh ketegangan kini mulai dipenuhi dengan kasih sayang. Zahra yang dulu merasa tertekan di rumah itu kini bisa tersenyum dengan lebih lepas. Ia merasa bahwa segala penderitaan yang ia alami selama ini bukanlah sia-sia. Setiap ujian yang datang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sabar. Dan kini, ia tidak hanya menjadi istri yang baik bagi Ahmad, tetapi juga menantu yang dihormati oleh Bu Hajah. Di sisi lain, Ahmad yang mulai lebih memperhatikan istrinya menyadari betapa berharganya Zahra bagi keluarganya. Ia merasa sangat bersyukur memiliki istri yang begitu sabar dan penuh kasih. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu mendampingi Zahra, melindunginya, dan memastikan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Dengan penuh kebahagiaan, Ahmad, Zahra, dan Bu Hajah merencanakan untuk mengunjungi orang tua Zahra. Bu Hajah, yang kini sudah berubah, ingin bertemu dengan orang tua Zahra dan meminta maaf atas perlakuannya di masa lalu. Ia ingin menunjukkan bahwa ia sudah belajar dari semua kesalahannya dan ingin membangun hubungan yang lebih baik dengan menantunya. Hari yang dinanti pun tiba. Ahmad dan Zahra mengajak Bu Hajah untuk pergi ke rumah keluarga Zahra. Saat mereka tiba, Zahra merasakan campuran perasaan antara gugup dan haru. Namun, ia merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam menyembuhkan luka yang pernah ada. Bu Hajah dengan penuh penyesalan menyapa orang tua Zahra dan meminta maaf atas segala perlakuan buruk yang pernah ia lakukan terhadap anak mereka. Orang tua Zahra yang bijaksana menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Mereka merasa bahwa ini adalah sebuah tanda bahwa perubahan itu benar-benar terjadi. Hari itu, meskipun banyak emosi yang tumpah,
Mereka semua merasa lega. Hubungan yang dulu terjalin penuh ketegangan kini bisa mulai disembuhkan. Kehidupan mereka berjalan dengan lebih tenang dan penuh cinta. Zahra semakin berkembang, baik sebagai istri, menantu, maupun sebagai individu yang mandiri. Ia mulai menjalani hidupnya dengan lebih ceria dan penuh harapan. Dan bersama dengan Ahmad dan Bu Hajah, mereka menjalani hari-hari dengan penuh kebahagiaan. Bahkan, Zahra berhasil mengembangkan bisnis online shopnya yang semakin berkembang pesat. Beberapa bulan kemudian, penghasilan Zahra bahkan jauh melebihi gaji Ahmad. Ia mampu membeli mobil sendiri, dan yang lebih membanggakan lagi, ia mengajak Ahmad, Bu Hajah, dan kedua orang tuanya untuk pergi umroh bersama-sama, sebagai bentuk syukur atas perjalanan hidup mereka yang penuh ujian dan pembelajaran. Waktu berlalu dengan cepat, dan kehidupan keluarga Ahmad, Zahra, dan Bu Hajah mulai memasuki babak baru yang lebih damai. Meski perjalanan mereka penuh dengan luka, tantangan, dan perbedaan, namun akhirnya, semua itu menjadi pelajaran berharga yang mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Zahra yang dulunya diperlakukan dengan tidak adil kini mulai merasakan buah dari kesabaran dan perjuangannya. Zahra kini lebih percaya diri. Bisnis online shop yang ia rintis berkembang pesat, dan penghasilannya semakin besar. Berkat kerja keras dan ketekunan, ia bisa membeli mobil sendiri dan menggunakannya untuk membawa keluarganya dalam perjalanan ke tempat-tempat yang selalu mereka impikan. Seiring dengan itu, hatinya juga semakin damai. Ia tidak lagi merasa terkekang atau terhina. Ia kini memiliki kebebasan untuk menjalani hidupnya, dan yang paling penting, ia tahu bahwa segala yang telah terjadi adalah bagian dari takdir yang ditentukan oleh Allah. Namun, ada satu hal yang lebih berarti bagi Zahra selain kesuksesan material. Kehidupan rumah tangga yang semakin harmonis, hubungan dengan ibu mertuanya yang semakin baik, serta kedamaian dalam hatinya adalah kemenangan yang lebih besar. Zahra merasa bahwa melalui segala ujian yang ia hadapi, ia tidak hanya menjadi lebih sabar, tetapi juga lebih kuat sebagai pribadi. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Zahra sedang bersantai bersama Ahmad di halaman rumah, ia merenung tentang perjalanan hidupnya. "Mas, dulu aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini. Semua ujian yang datang membawa banyak pelajaran. Tapi satu hal yang aku sadari, bahwa kesabaran dan doa itu selalu memberi jalan. Aku merasa beruntung bisa memiliki kehidupan seperti sekarang," kata Zahra dengan suara penuh rasa syukur. Ahmad menatapnya dengan penuh cinta. "Zahra, kamu benar. Aku sering merasa bersalah karena dulu tidak melihat apa yang kamu alami. Tapi sekarang aku mengerti. Kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku bangga menjadi suamimu. Semua yang kamu lakukan adalah untuk kebaikan kita semua," jawab Ahmad, penuh penyesalan namun juga kebanggaan. Mereka berdua duduk bersama menikmati suasana pagi yang damai, merenung tentang segala yang telah mereka lewati. Tidak ada lagi perasaan cemas, tidak ada lagi ketegangan. Mereka berdua mulai menikmati kehidupan yang lebih sederhana, meski kini penuh dengan berkah yang datang setelah perjuangan panjang. Bu Hajah, yang kini sudah lebih bijaksana, juga merasakan kedamaian dalam hatinya. Ia seringkali mengajak Zahra berbicara tentang masa depan, berusaha untuk mengimbangi peran sebagai ibu dan mertua yang lebih baik. Sebuah hari yang penuh kebahagiaan datang ketika mereka sekeluarga merencanakan perjalanan umroh. Keinginan Zahra untuk mengajak orang tua Ahmad dan Bu Hajah bersama mereka dalam perjalanan ibadah ini bukan hanya untuk merayakan keberhasilan materi, tetapi juga untuk merayakan kemenangan batin mereka atas semua ujian yang datang. Perjalanan ini bukan sekadar ibadah, tetapi juga perjalanan untuk membersihkan hati, menguatkan ikatan keluarga, dan memohon pengampunan dari Allah. Selama perjalanan umroh, mereka semua merasa sangat dekat dengan Allah. Zahra, yang selama ini menghadapi ujian dengan sabar, merasa doa-doanya akhirnya terkabul. Ia tidak hanya diberi kekuatan untuk bertahan, tetapi juga diberi kesempatan untuk menyaksikan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan keluarganya. Bu Hajah yang dulunya keras kepala dan tidak mudah menerima perubahan kini terlihat begitu tenang, berdoa dengan khusyuk di depan Ka'bah. Semua yang terjadi seolah telah memberi pelajaran yang mendalam bagi mereka. Setelah kembali dari umroh,
Kehidupan mereka kembali berjalan dengan penuh kebahagiaan. Zahra semakin mantap dengan bisnisnya yang kini semakin berkembang. Ia juga memutuskan untuk membantu sesama dengan membuka peluang usaha bagi wanita-wanita yang ingin mandiri. Ia tahu bahwa rezeki yang ia terima bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Zahra merasa lebih bahagia ketika bisa berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Zahra, yang dulu hanya seorang wanita sederhana yang tinggal di rumah keluarga Ahmad, kini menjadi sosok yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bijaksana. Ia tidak lagi merasa kecil atau terpinggirkan. Kehidupan rumah tangga yang dulu penuh dengan ujian kini berubah menjadi kisah tentang perjuangan, pengampunan, dan kemenangan. Semua itu berkat kesabaran, doa, dan keyakinannya pada takdir Allah. Ahmad juga semakin sadar akan pentingnya memberikan perhatian lebih kepada Zahra. Ia tahu bahwa meskipun hidup mereka kini lebih baik, perjuangan mereka belum berakhir. Namun, mereka siap menghadapi apapun yang datang, karena mereka telah belajar untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Mereka sadar bahwa kebahagiaan mereka bukan hanya tergantung pada materi, tetapi juga pada ikatan hati yang tulus dan saling memahami. Kehidupan mereka kini penuh dengan kedamaian, dan mereka bersyukur telah melewati ujian-ujian berat yang mereka hadapi. Setiap ujian membawa mereka lebih dekat dengan Allah dan satu sama lain. Zahra merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan berkah, dan ia siap untuk melangkah lebih jauh, menggapai impian dan menjalani kehidupan yang penuh dengan kasih sayang. Setelah kembali dari perjalanan umroh, kehidupan Zahra dan Ahmad semakin tenang. Semua yang mereka alami selama ini telah mengajarkan mereka banyak hal tentang kesabaran, pengampunan, dan keteguhan hati. Zahra yang dulunya merasa terhimpit oleh berbagai ujian kini menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Ia tahu bahwa semua yang terjadi, baik dan buruk, adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Zahra merasa semakin kuat, dan ia tidak hanya merasakan keberhasilan dalam karir, tetapi juga dalam kehidupannya secara pribadi. Bisnis online shop yang ia kelola semakin berkembang. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, penghasilannya telah melampaui ekspektasi, jauh melebihi gaji Ahmad sebagai pegawai negeri. Namun, meskipun ia mencapai kesuksesan ini, Zahra tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa segala sesuatu adalah pemberian Allah. Ia memutuskan untuk menggunakan keberhasilannya untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Satu hal yang lebih penting bagi Zahra selain kesuksesan materi adalah keharmonisan keluarga. Ia merasa beruntung memiliki Ahmad yang kini lebih perhatian dan menghargainya. Ahmad yang dulu seringkali terjebak dalam kebingungan antara ibunya dan istrinya kini benar-benar memahami peran dan tanggung jawabnya sebagai suami. Ia semakin berusaha untuk memberikan dukungan penuh kepada Zahra, berkomunikasi lebih baik, dan selalu ada untuknya dalam setiap situasi. Bu Hajah, yang dulunya selalu mengkritik dan memandang rendah Zahra, kini mulai berubah. Perlahan, ia menyadari kesalahannya dan membuka hati untuk menerima Zahra sebagai menantunya. Mereka berdua kini sering menghabiskan waktu bersama, berbicara tentang masa depan dan bagaimana mereka dapat saling mendukung satu sama lain. Zahra merasa sangat bersyukur karena hubungan mereka yang semula penuh ketegangan kini menjadi lebih damai dan penuh kasih sayang. Kehidupan mereka berangsur-angsur menjadi lebih bahagia, dan Zahra merasa sangat diberkati. Setiap hari, ia berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya datang dari kekayaan atau kesuksesan, tetapi juga dari hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita cintai dan dari kedamaian yang ada dalam hati. Namun, dalam perjalanan hidup yang penuh dengan kebahagiaan ini, Zahra juga tidak lupa untuk terus berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Ia tahu bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, dan tantangan bisa datang kapan saja. Tetapi dengan kekuatan doa dan keimanan yang kokoh, ia merasa yakin bahwa ia bisa menghadapi segala hal yang datang dengan sabar dan tabah. Pada suatu malam, saat mereka sekeluarga duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Ahmad berkata dengan tulus, "Zahra, aku tahu kita sudah melalui banyak hal bersama. Aku sadar, selama ini aku sering lalai dan tidak cukup memperhatikanmu. Maafkan aku atas semua itu.
Aku berjanji untuk selalu lebih baik ke depannya. Kamu adalah sumber kekuatanku, dan aku sangat bangga memiliki kamu sebagai istriku. Zahra menatap suaminya dengan senyum lembut. Mas, tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku hanya ingin kita saling mendukung satu sama lain, melalui segala suka dan duka. Kita telah belajar banyak, dan kita akan terus belajar bersama. Kehidupan mereka menjadi contoh nyata tentang bagaimana keteguhan hati dan kesabaran dapat mengubah segalanya. Mereka tidak hanya menjadi pasangan suami istri yang lebih baik, tetapi juga menjadi orang tua dan anak menantu yang saling menghormati dan mencintai. Keharmonisan yang mereka bangun membawa kedamaian dalam rumah tangga mereka. Bu Hajah, yang kini lebih bijaksana, semakin sering menunjukkan perhatian kepada Zahra. Ia bahkan mulai membantu Zahra dalam beberapa pekerjaan rumah dan berusaha menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Mereka berbicara tentang masa depan, dan Bu Hajah mulai merasa lebih diterima sebagai bagian dari keluarga Zahra. Setelah beberapa bulan, kehidupan keluarga mereka semakin tenang. Zahra melanjutkan karir bisnisnya, berinvestasi dalam pengembangan usaha, dan membantu wanita-wanita lain untuk memulai bisnis mereka sendiri. Sementara itu, Ahmad tetap bekerja keras di kantornya dan semakin terlibat dalam kegiatan keluarga. Mereka berdua tahu bahwa meskipun mereka telah mencapai banyak hal, perjalanan mereka masih panjang. Namun, satu hal yang paling mereka hargai adalah kebersamaan yang mereka rasakan. Mereka kini lebih sering meluangkan waktu untuk berjalan-jalan bersama, bercengkerama, dan menikmati kebersamaan tanpa terbebani oleh pekerjaan dan tekanan hidup. Zahra yang dulu merasakan begitu banyak kesepian kini menemukan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memiliki cinta dan kedamaian dalam hidup mereka. Sebuah hidup yang penuh dengan pelajaran dan perubahan ini membuktikan bahwa Allah tidak pernah memberi ujian tanpa alasan. Semua yang terjadi, baik dan buruk, membawa hikmah yang tak ternilai harganya. Zahra dan keluarganya kini lebih memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengumpulkan harta, tetapi tentang menciptakan kebahagiaan yang datang dari hati yang bersih dan penuh kasih. Kehidupan Zahra bersama keluarga Ahmad kini telah mencapai titik yang sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah melalui banyak ujian dan kesulitan, mereka kini menemukan kedamaian yang sejati. Setiap hari yang dilalui semakin penuh dengan rasa syukur dan kebahagiaan. Namun, meskipun mereka telah menemukan kedamaian dalam keluarga mereka, Zahra merasa bahwa hidupnya harus lebih dari sekadar berfokus pada diri sendiri. Ia ingin menjadi cahaya bagi orang lain, berbagi kebahagiaan dan keberkahan yang telah ia terima. Zahra menyadari bahwa ia tidak bisa hanya fokus pada kesuksesan pribadi dan material. Ia tahu bahwa Allah telah memberinya banyak keberkahan, dan keberkahan itu harus dibagikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ia mulai mencari cara untuk membantu sesama, khususnya bagi wanita-wanita yang ingin mandiri dan membangun kehidupan yang lebih baik. Bisnis online shop yang ia jalani telah berkembang dengan sangat pesat. Selain menjual produk, Zahra juga mulai melatih wanita-wanita lain untuk memulai usaha mereka sendiri. Ia membuka pelatihan bisnis, di mana ia mengajarkan mereka bagaimana memulai usaha dari nol, mengelola keuangan, dan menjalankan bisnis secara profesional. Zahra merasa bahwa ini adalah panggilan hidupnya untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Mas, aku ingin membuka pelatihan bisnis untuk wanita. Aku ingin mereka belajar bagaimana mengelola usaha, bagaimana mereka bisa mandiri, dan bagaimana mereka bisa mengubah hidup mereka. Aku ingin berbagi ilmu dan membantu mereka agar bisa berdiri di kaki mereka sendiri, ujar Zahra suatu malam ketika sedang berbicara dengan Ahmad. Ahmad yang selalu mendukung istrinya menatap Zahra dengan penuh kasih. Zahra, aku sangat bangga padamu. Apa yang kamu lakukan adalah hal yang luar biasa. Aku akan mendukungmu sepenuhnya dalam setiap langkahmu, jawab Ahmad, memberikan dukungan yang tulus. Zahra pun mulai mengatur berbagai kelas pelatihan dan seminar untuk para wanita yang ingin belajar. Ia mengundang beberapa mentor bisnis untuk berbagi pengalaman dan memberikan wawasan kepada para peserta. Selain itu, ia juga melibatkan beberapa wanita yang sudah sukses dalam bisnis untuk berbagi cerita inspiratif mereka.
Pelatihan pertama yang Zahra selenggarakan sangat sukses. Banyak wanita yang hadir dan merasa terinspirasi. Mereka merasa bahwa mereka kini memiliki peluang untuk meraih impian mereka, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Zahra merasa sangat bahagia bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ia tahu bahwa dengan berbagi pengetahuan dan memberikan kesempatan, ia dapat membantu mengubah hidup banyak orang. Namun, di tengah kesibukannya menjalankan pelatihan, Zahra tetap tidak lupa untuk menjaga kedamaian dalam keluarganya. Ia selalu meluangkan waktu untuk Ahmad dan Bu Hajah. Meskipun hidup mereka kini jauh lebih baik, Zahra tidak ingin kehilangan ikatan emosional yang kuat dengan keluarga. Ia tahu bahwa keluarga adalah hal yang paling penting dalam hidupnya. Setiap malam, mereka duduk bersama di ruang tamu, berbicara tentang kehidupan, dan menikmati kebersamaan. Meskipun terkadang perbedaan pendapat masih ada, Zahra merasa bahwa keluarga mereka telah tumbuh bersama. Mereka kini bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Suatu hari, Zahra menerima telepon dari salah satu peserta pelatihan yang baru saja membuka bisnisnya sendiri. "Zahra, terima kasih banyak. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan tanpa pelatihan yang kamu berikan. Bisnis saya mulai berjalan, dan saya merasa lebih percaya diri. Kamu telah mengubah hidup saya," ujar wanita itu dengan suara penuh syukur. Zahra merasa terharu mendengar kata-kata itu. Itulah yang membuatnya merasa bahwa segala usaha dan pengorbanannya selama ini tidak sia-sia. Zahra semakin yakin bahwa hidupnya harus terus berlanjut untuk memberi manfaat bagi orang lain. Ia mulai memperluas jangkauan pelatihan dan menyasar lebih banyak wanita di berbagai daerah. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, untuk memberikan cahaya bagi mereka yang ingin berjuang dan mengubah nasib mereka. Zahra tahu bahwa dengan keberkahan yang telah diberikan Allah, ia harus berbagi lebih banyak lagi, menginspirasi lebih banyak orang untuk mengejar impian mereka. Hubungan Zahra dan Ahmad semakin kuat, dan kehidupan mereka kini penuh dengan kebahagiaan yang lebih bermakna. Mereka saling mendukung satu sama lain dalam segala hal, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, maupun dalam misi hidup mereka untuk membantu orang lain. Bu Hajah yang kini lebih bijaksana juga mendukung penuh inisiatif Zahra. Mereka semua tahu bahwa hidup ini lebih bermakna ketika kita bisa saling berbagi dan saling mendukung. Suatu sore, saat mereka semua duduk bersama menikmati teh di halaman rumah, Zahra menatap langit dan berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku bersyukur untuk semua yang Engkau beri. Aku hanya ingin menjadi bagian dari perubahan positif, memberikan manfaat bagi sesama, dan menjalani hidup ini dengan penuh cinta." Zahra merasa sangat damai, karena ia tahu bahwa hidupnya telah ditemukan tujuan yang lebih besar dari sekadar kesuksesan pribadi. Zahra terus melangkah maju, memimpin dengan hati yang penuh kasih, memberikan inspirasi kepada banyak orang, dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa segala yang dilaluinya, baik itu tantangan maupun kebahagiaan, adalah bagian dari takdir yang telah ditulis oleh Allah. Dan ia siap untuk terus berjalan di jalan yang telah dipilihnya. Setelah melewati banyak ujian hidup dan kesulitan, Zahra kini berada di titik puncak yang sangat berbeda dari masa lalu. Semua perjuangan yang ia jalani telah membawa perubahan besar dalam hidupnya. Dari seorang wanita yang dulu merasa tertekan dan tidak dihargai, kini ia menjadi sosok yang kuat, bijaksana, dan penuh dengan kasih sayang. Kehidupan rumah tangga yang harmonis, kesuksesan dalam bisnis, dan pengaruh positif yang ia berikan kepada banyak orang adalah bukti dari keteguhan hatinya yang tidak pernah padam. Zahra terus berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya dan untuk membantu orang lain. Pelatihan bisnis yang ia selenggarakan semakin berkembang, dan semakin banyak wanita yang terinspirasi untuk memulai usaha mereka sendiri. Setiap kali ia mendengar cerita sukses dari peserta pelatihannya, hatinya semakin tergerak untuk terus melangkah dan memberikan lebih banyak lagi. Namun, di balik semua keberhasilannya, Zahra selalu ingat satu hal yang paling penting dalam hidupnya, keluarga. Meskipun kesibukan mengajar dan mengelola bisnis, ia tidak pernah melupakan perannya sebagai seorang istri dan menantu. Ahmad, yang kini semakin memahami dan menghargai istrinya, terus memberikan dukungan penuh.
Ia merasa sangat beruntung memiliki Zahra sebagai pasangannya, dan mereka semakin tumbuh bersama dalam segala hal. Kehidupan mereka yang penuh dengan cinta dan pengertian telah membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Suatu hari, ketika mereka sedang menikmati makan malam bersama, Zahra tersenyum melihat keluarga kecil mereka yang penuh dengan kebahagiaan. Bu Hajah yang kini telah berubah menjadi lebih lembut dan penuh kasih, tidak lagi mengkritik Zahra, malah seringkali memberikan kata-kata penyemangat. "Zahra, aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Dulu aku tidak pernah menyangka kita bisa mencapai titik seperti ini. Aku bangga padamu," ujar Bu Hajah dengan penuh emosi. Kata-kata itu membuat Zahra merasa sangat tersentuh. "Umi, saya juga bersyukur atas semua perubahan yang terjadi. Semua ini adalah berkat Allah. Kita semua sudah belajar banyak," jawab Zahra dengan senyum tulus. Ia tahu bahwa hubungan mereka kini telah mencapai titik yang lebih dalam. Semua kebencian dan ketegangan yang dulu ada kini telah berubah menjadi kasih sayang yang tidak ternilai harganya. Zahra yang merasa semakin diberkati memutuskan untuk memperluas jangkauan pelatihannya. Ia mulai mengajak wanita-wanita dari daerah yang lebih terpencil untuk bergabung dalam program pelatihan bisnisnya. Zahra ingin memastikan bahwa setiap wanita, tanpa terkecuali, mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan tekad bulat, ia terus melangkah, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengubah hidup mereka. Keberhasilannya dalam bisnis tidak hanya membawa keberuntungan materi, tetapi juga membawa dampak sosial yang luar biasa. Zahra tidak hanya memberi pelatihan, tetapi juga mengadakan acara amal dan penggalangan dana untuk membantu wanita-wanita yang kurang mampu memulai usaha mereka. Ia berencana mendirikan sebuah yayasan untuk memberdayakan wanita di seluruh Indonesia agar bisa mandiri dan sukses, sama seperti yang ia capai. Zahra merasa bahwa hidup ini adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Semua yang ia miliki sekarang adalah hasil dari doa dan kerja keras. Dan ia ingin memastikan bahwa setiap orang yang membutuhkan bantuan mendapatkan kesempatan untuk maju. Setiap hari, Zahra merasa semakin dekat dengan tujuannya, tidak hanya dalam kehidupan pribadi dan bisnis, tetapi juga dalam memberi manfaat kepada sesama. Namun, meskipun sibuk dengan berbagai kegiatan sosial, Zahra tidak pernah melupakan untuk berdoa kepada Allah. Ia menyadari bahwa segala yang ia capai adalah karunia-Nya, dan ia selalu memohon agar diberikan kekuatan untuk terus mengabdi. "Ya Allah, aku bersyukur atas semua yang Engkau beri. Aku ingin terus menjadi cahaya bagi orang lain, dan aku mohon agar Engkau selalu memberi petunjuk dalam setiap langkah hidupku," doa Zahra setiap malam sebelum tidur. Ahmad yang melihat ketulusan dan semangat Zahra merasa semakin terinspirasi. Ia mulai melibatkan diri dalam kegiatan amal dan sosial yang diinisiasi oleh Zahra. Mereka berdua bersama-sama bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih besar, dan hubungan mereka semakin erat. Ahmad semakin menyadari bahwa hidup mereka tidak hanya tentang kebahagiaan pribadi, tetapi tentang bagaimana mereka bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Pada suatu hari, saat Zahra duduk di taman sambil merenung, ia melihat sekelompok wanita yang sedang berbicara di sekitar lapangan. Mereka adalah peserta pelatihan yang baru saja selesai mengikuti seminar yang Zahra selenggarakan. Zahra tersenyum, melihat bagaimana mereka semua bersemangat dan penuh harapan. Ia merasa bahwa inilah bagian dari tujuannya yang lebih besar, memberi inspirasi dan kesempatan untuk wanita-wanita yang ingin maju. Zahra tahu bahwa hidupnya adalah perjalanan yang panjang, dan meskipun tantangan masih akan datang, ia merasa siap menghadapinya. Karena bagi Zahra, setiap ujian adalah peluang untuk tumbuh lebih baik lagi. Ia tidak takut pada masa depan, karena ia tahu bahwa dengan ketulusan hati dan keberanian, ia bisa menghadapi segala hal yang datang. Dengan senyuman yang tulus, Zahra melangkah maju, tahu bahwa hidupnya kini telah ditemukan dalam misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Ia siap untuk memberikan cahaya dan harapan bagi banyak orang, karena ia tahu bahwa sejatinya, setiap cahaya yang diberikan kepada orang lain akan kembali menerangi jalan hidupnya sendiri. Seiring berjalannya waktu, Zahra semakin merasa bahwa hidup ini bukan hanya tentang meraih kesuksesan pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa memberikan lebih banyak untuk orang lain.
Keberhasilannya dalam bisnis telah memberinya kesempatan untuk membantu lebih banyak wanita. Melalui pelatihan yang ia selenggarakan, Zahra memberi kesempatan kepada banyak orang untuk mengubah hidup mereka, memberikan mereka kepercayaan diri dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk sukses. Zahra merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali ia menerima pesan dari wanita yang mengucapkan terima kasih atas bantuannya, hatinya semakin tergerak. Itu adalah tanda bahwa usaha dan kerja kerasnya tidak sia-sia. Namun, meskipun ia telah mencapai banyak hal, Zahra selalu merasa bahwa perjalanan hidupnya masih jauh dari selesai. Ia tahu bahwa semakin banyak yang ia capai, semakin banyak pula yang bisa ia lakukan untuk membantu orang lain. Ia ingin memberikan lebih banyak, melangkah lebih jauh, dan memperluas dampak positif yang bisa ia berikan kepada dunia. Suatu hari, Zahra mendapat kesempatan untuk berbicara di sebuah konferensi besar tentang pemberdayaan wanita. Ini adalah kesempatan yang luar biasa baginya untuk berbagi kisah hidupnya dan pengalaman dalam membangun bisnis serta membantu wanita lain. Di hadapan banyak orang, Zahra dengan tulus berbicara tentang perjalanannya, tentang bagaimana ia dari seorang wanita sederhana bisa meraih kesuksesan, dan bagaimana ia berusaha memberi kembali kepada masyarakat. Saya percaya bahwa setiap wanita memiliki potensi luar biasa dalam dirinya. Hanya saja, kadang-kadang kita perlu sedikit dorongan untuk meyakini bahwa kita bisa lebih dari apa yang orang lain kira. Saya ingin menjadi bagian dari perjalanan mereka, membantu mereka menemukan potensi itu dan memberikan kesempatan untuk tumbuh, kata Zahra dengan penuh keyakinan. Suara Zahra menggetarkan hati banyak orang yang hadir, dan banyak wanita di ruangan itu merasa terinspirasi oleh kata-katanya. Setelah konferensi itu, banyak wanita yang menghubungi Zahra untuk meminta nasihat dan bimbingan. Zahra merasa bahwa setiap kali ia berbicara, ia tidak hanya menyampaikan pesan, tetapi juga memberdayakan orang lain untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat bisa melihat banyak orang yang lebih percaya diri dan siap menghadapi tantangan hidup. Ahmad, yang selalu mendukung Zahra, merasa sangat bangga. Ia tahu bahwa Zahra adalah wanita yang tidak hanya sukses di dunia materi, tetapi juga sukses dalam menciptakan perubahan positif di dunia ini. Zahra, aku sangat bangga padamu. Kamu benar-benar membuat perbedaan dalam hidup banyak orang. Aku merasa sangat beruntung bisa mendampingimu, kata Ahmad suatu malam, ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu. Zahra tersenyum dan meraih tangan suaminya. Mas, aku hanya melakukan apa yang aku rasa benar. Semua ini adalah berkat Allah. Aku hanya ingin membagikan apa yang telah aku pelajari, dan membantu sebanyak mungkin orang yang bisa aku bantu. Mereka berdua melanjutkan hidup mereka dengan semangat yang lebih besar. Zahra semakin yakin bahwa hidupnya adalah tentang memberi, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain juga. Ia merasa bahwa semakin banyak yang ia bantu, semakin banyak pula kebahagiaan yang ia rasakan. Meskipun banyak yang mengagumi kesuksesan Zahra, ia tetap rendah hati dan selalu mengingat bahwa perjalanan hidup ini adalah milik Allah, dan kita semua hanya menjalani takdir yang telah digariskannya. Zahra juga semakin mendalami ilmu agama, karena ia merasa bahwa setiap langkah yang ia ambil harus selalu berpijak pada keyakinan dan prinsip-prinsip yang benar. Ia semakin banyak membaca dan mempelajari ajaran Islam, berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Setiap malam, ia selalu meluangkan waktu untuk berdoa, bersyukur atas segala yang telah diberikan, dan memohon petunjuknya untuk setiap langkah yang ia ambil. Ya Allah, aku bersyukur atas semua keberkahan yang Engkau berikan. Aku memohon agar Engkau terus memberiku kekuatan untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan menjalani hidup ini dengan penuh kesabaran dan cinta. Semoga aku bisa terus menjadi cahaya bagi dunia ini. Doa Zahra dalam hati setiap malam. Kehidupan Zahra yang penuh dengan kebahagiaan, keberhasilan, dan rasa syukur ini adalah bukti nyata bahwa dengan tekad, kesabaran, dan keikhlasan, kita bisa mengubah hidup kita dan hidup orang lain menjadi lebih baik. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum selesai, dan ia siap untuk terus melangkah ke depan, dengan tekad untuk memberikan lebih banyak lagi,
membantu lebih banyak orang, dan memberi dampak positif bagi dunia ini. Setiap langkah yang Zahra ambil kini penuh dengan keyakinan bahwa hidup ini adalah kesempatan untuk memberi, untuk berbagi, dan untuk terus berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Ia tahu bahwa tak ada yang lebih indah daripada melihat orang lain sukses dan bahagia karena bantuan kita. Dengan senyuman di wajah dan hati yang penuh cinta, Zahra melangkah menuju masa depan yang lebih cerah, dengan tekad untuk terus menjadi sumber inspirasi dan memberikan yang terbaik bagi orang lain, hingga akhir hayatnya.